Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi Senin 14 April 2025. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Josyunika, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Satreskrim Polrestabes Medan berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang sopir taksi online. Polda Aceh resmi melakukan rotasi besar-besaran terhadap sejumlah pejabat utama, Kapolresta dan Polres di jajarannya. Kapolres Alor Polda Nusa Tenggara Timur menghadiri kegiatan pembukaan event Bupati Alor Road Fest 2025. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polresta Bandar Lampung berhasil mengamankan seorang pria berinisial LH berusia 24 tahun warga Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat atas dugaan tindak pidana asusila terhadap pacarnya sendiri MZM berusia 19 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah korban melaporkan perbuatan pelaku yang memanfaatkan video asusila hasil rekaman perbuatan keduanya untuk mengancam korban agar menuruti nafsunya. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfred Jacob mengungkapkan bahwa korban saat ini telah berusia 19 tahun. Namun perbuatan persetubuhan pertama kali dilakukan pelaku saat korban masih berusia 17 tahun. Pelaku LH mengajak korban ke sebuah penginapan pada 26 November 2023 dan melakukan hubungan layaknya suami istri. Perbuatan serupa kembali terjadi pada 2 Desember 2023 di penginapan yang sama dan diperkirakan total persetubuhan telah terjadi sebanyak 16 kali. Pelaku terancam hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Ngomongnya ayo sekali aja. Awalnya dia nggak mau, tapi mau juga akhirnya, Pak. Awal mula kejadian di tahun 2023, korban diajak oleh terduga pelaku ini ke penginapan Oyo. Awal mula persetubuhannya itu karena dia cerita ke saya itu karena ribut di rumahnya itu, kayak ada masalah gitu. Dia niatnya mau kabur kemana nggak tahu jangan, Pak. Terus saya bawa ke penginapan, Pak, Oyo. Terus masuk kamar situ, tidur dari pagi sampai sore, Pak. Pulang itu baru itu melakukannya di situ. Di tempat penginapan itu kemudian korban disetubuhi. Di tanggal 2 Desember 2023 perbuatan itu terjadi lagi, tetapi di penginapan Pondok Wisata. Jadi total korban sudah disetubuhi kurang lebih 16 kali. Kegiatan atau perbuatan persetubuhan itu sama pelaku direkam. Kemudian dengan bekal rekaman itulah korban kemudian diancam-ancam sehingga mau melakukan dan juga memberikan sejumlah uang. Nah, karena korban sudah tidak tahan lagi melaporkan sama orang tuanya, sehingga kemudian dilakukan lapor ke kita dan dilakukan upaya penangkapan. Pemirsa, guna memastikan situasi Kamtipmas tetap aman dan kondusif, Polresta Bogor melaksanakan patroli malam gabungan pada Sabtu 12 April 2025. Patroli ini melibatkan personel dari berbagai unsur. Kegiatan patroli dilaksanakan secara mobile, menyisir sejumlah titik rawan kejahatan seperti kawasan pemukiman padat penduduk, area publik, hingga ruas jalan utama yang ramai dilalui kendaraan.
Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Eko Prasetyo mengatakan bahwa patroli malam gabungan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah berbagai potensi gangguan keamanan seperti kejahatan jalanan, tawuran remaja, dan pelanggaran lainnya. Selain pengawasan, petugas juga memberikan imbauan langsung kepada masyarakat agar tetap waspada, menjaga ketertiban lingkungan, serta segera melapor jika menemukan hal-hal mencurigakan. Patroli malam gabungan ini rutin dilaksanakan secara berkala demi menciptakan situasi yang aman dan nyaman di wilayah Kota Bogor, khususnya saat malam hari. Pemirsa, salah satu hal yang paling penting bagi anggota Polri untuk bisa menjalankan tugas adalah kelengkapan alat pengamanan. Pengecekan pelengkapan personel menjadi rutinitas yang wajib dilakukan untuk memastikan kesiapan dan kelayakan sesuai standar dan aturan. Kapolresta Bogor Kota melakukan pengecekan langsung terhadap perlengkapan yang akan digunakan dalam pengamanan unjuk rasa. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah antisipasif untuk memastikan seluruh peralatan yang dalam kondisi baik dan siap pakai saat dibutuhkan. Pemeriksaan mencakup perlengkapan pribadi personel seperti tameng, helm, tongkat, hingga kendaraan taktis yang digunakan untuk mendukung pengamanan. Langkah ini menunjukkan komitmen Polresta Bogor Kota dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memastikan bahwa personel di lapangan dapat menjalankan tugas dengan optimal dan aman. Pemirsa, tragedi menimpa pantai Balekambang, Kabupaten Malang ketika 3 orang dilaporkan tenggelam. Polres Malang bersama tim SAR gabungan segera melakukan operasi pencarian intensif untuk menemukan para korban. Pada Jumat pagi 11 April 2025, upaya pencarian membuahkan hasil meskipun dengan kabar duka. 2 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. 2 korban yang berhasil ditemukan dan diidentifikasi adalah Yasir Arafat Ini Nawa berusia 15 tahun dan Lutfi Munawar berusia 15 tahun. Keduanya merupakan pelajar dari Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Pacet, Mojokerto. Jenazah kedua korban ditemukan mengapung di perairan barat daya pantai Balekambang. Proses evakuasi dan identifikasi dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Polres Malang, TNI, Basarnas, dan relawan SAR. Operasi pencarian dilakukan secara menyeluruh meliputi penyisiran intensif di sepanjang garis pantai dan wilayah laut sekitar lokasi kejadian. Polres Malang mengerahkan personil Satpol Airut untuk melakukan pencarian melalui jalur laut. Tim gabungan juga berkolaborasi dengan nelayan setempat dan unsur SAR lainnya untuk memperluas area pencarian. Hingga saat ini 1 korban lainnya masih belum ditemukan. Tim gabungan terus melakukan upaya pencarian dengan mengutamakan keselamatan seluruh petugas di lapangan. Kondisi cuaca dan arus laut menjadi tantangan tersendiri dalam operasi pencarian ini. Tragedi ini menjadi pengingat bagi para pengunjung pantai untuk selalu berhati-hati dan mematuhi aturan keselamatan. Pengawasan terhadap aktivitas di area pantai, terutama saat kondisi cuaca kurang bersahabat, menjadi penting untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Dari Tim Humas Polres Malang Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polrestabes Medan berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap MFP, seorang sopir taksi online yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarganya. Pengungkapan kasus ini menjadi titik terang setelah penyelidikan intensif dilakukan oleh tim penyidik. Dua pelaku yang berhasil diamankan adalah K dan AP yang tak lain merupakan ayah dan anak. Keduanya mengakui telah merencanakan perampokan yang berujung pada pembunuhan korban. Motif perampokan dilatar belakangi keinginan untuk menguasai mobil korban yang kemudian digunakan AP sebagai alat transportasi dalam pekerjaannya sebagai tukang bangunan atau pasang keramik. Setelah menghabisi nyawa korban, kedua pelaku membawa kabur mobil yang dikendarai oleh MFP. Mobil tersebut kemudian digunakan oleh AP untuk menunjang aktivitas pekerjaannya.
Tindakan keji ini menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya merampas harta benda, tetapi juga menghilangkan nyawa korban secara sadis. Saya akan menginformasikan sebuah tindak pidana yang cukup tragis, membuat kita miris, dan mengucapkan bela sungkawa yang mendalam pada keluarga korban. Peristiwa pengungkapannya itu berawal, atau informasi yang kita terima itu berawal dari laporan kehilangan orang. Pada tanggal 9 April 2025 yang bersangkutan tertangkap tangan karena menguasai kendaraan korban pada saat itu. Lalu dari interogasi benar bahwa dia melakukan tindak pidana pembunuhan yang sebelumnya sudah direncanakan. Lalu dibekap menggunakan sarung dari belakang. Karena masih meronta, maka kemudian dipukul pakai palu. Palunya juga sudah melakukan penyitaan. Dan menyampaikan bahwa korban dibuang di daerah Langkat. Ancaman hukumannya seumur hidup, penjara 20 tahun. Saat ini K dan AP telah ditahan di markas Polrestabes Medan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi masih terus mendalami kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lainnya. Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat, khususnya para pengemudi taksi online, untuk meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati dalam menerima penumpang. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika melihat atau mengetahui adanya tindak kriminal di sekitar mereka. Dari tim Humas Polrestabes Medan Polda Sumatera Utara, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Sat Narkoba Polres Madiun Kota berhasil menangkap seorang pengedar narkoba dengan barang bukti 1 kilogram lebih sabu-sabu dan ratusan pil ekstasi. Tersangka bakal dijerat dengan pasal Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 6,5 tahun dan maksimal hukuman mati. AHK, warga Jalan Kapuas, Kota Madiun, Jawa Timur ini tidak bisa berkutik saat diamankan polisi di Mapores Madiun Kota. Laki-laki berusia 49 tahun ini ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Madiun Kota di kawasan Ring Road Kota Madiun. Berdasarkan informasi masyarakat, tersangka sering menjual narkoba. Polisi langsung melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan pelaku saat bertransaksi. Menurut Kapolres Madiun Kota AKBP Agus Dwi Suryanto, polisi yang melakukan pengembangan berhasil menyita sabu seberat 1,1 kg lebih dan 243 butir ekstasi. Barang bukti ini disita dari tempat tinggal tersangka di kawasan Jalan Manggala Mulia, Kelurahan Rejomulyo, Kota Madiun. Yaitu narkotika jenis sabu seberat 1.164,1 gram atau 1 kilo 164,1 gram. Kemudian narkotika jenis ekstasi sejumlah 243 butir. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Dari tim Humas Polres Madiun Kota Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, 3 korban dokter residen Unpad Priguna Anugrah Pratama dibius dan diperkosa dengan cara yang sama di lantai 7 gedung MCHC RSHS Bandung. Polisi memastikan aksi tersebut dilakukan pelaku seorang diri. Hal itu terungkap setelah tim gabungan Puslapfor Mabes Polri dan Polda Jabar menggelar olah TKP ulang terkait kasus pemerkosaan oleh dokter residen terhadap 3 orang korban di lantai 7 gedung MCHC Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Dalam olah TKP tersebut, petugas melakukan swab ulang tempat tidur di kamar dalam ruang rawat yang belum difungsikan yang berada di bagian ujung dari lantai 7 gedung MCHC. Hal ini dilakukan setelah dalam olah TKP awal petugas menemukan 5 jenis obat bius di lokasi tersebut. Dirkrim Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan memastikan pelaku melakukan aksi pelecehan tersebut seorang diri dengan memanfaatkan kondisi ruang perawatan perempuan di lantai 7 gedung MCHC Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang terkunci dan belum difungsikan.
Kombes Pol Surawan menambahkan seperti korban pertama, dalam melakukan aksinya, pelaku juga membius 2 korban tambahan lainnya hingga sempat tidak sadarkan diri masing-masing selama 4 dan 1 jam. Kombes Pol Surawan menyatakan sebelum melakukan aksinya, pelaku diduga telah mempelajari situasi di gedung MCHC Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dengan menaiki lift hingga lantai 6 dan mengakses lantai 7 melalui tangga darurat. Kita sedang analisa untuk kedokteran punya undang-undang kedokteran itu kan kita sedang pelajari undang-undang kedokteran. Nanti kita kita gelarkan juga, kita evaluasi terkait apakah nanti ada undang-undang kesehatan atau undang-undang kesehatan. Kalau SOP-nya sudah benar, tapi dia kan melakukan sendiri. Kita sedang tanyakan obat dari mana. Nanti kita akan dari dokter lebih lanjut. Analisa dulu tergantungannya apa, terus efek badan apa, apakah bisa menimbulkan. Seperti diketahui, selain anak dari seorang pasien yang menjadi korban, ada 2 korban tambahan lainnya dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan oknum dokter residen tersebut. Kedua korban merupakan pasien yang diperlakukan tidak senonoh dengan modus serupa oleh pelaku. Dari Tim Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.